Terungkap. CEO baru malu besar setelah pecat sopir tua, perusahaan hampir bangkrut dalam 24 jam. Hari itu, Jakarta berdenyut dengan kesibukan yang hiruk-pikuk. Di balik gedung pencakar langit yang megah, seorang CEO muda bernama Farhan mengawasi timnya dengan semangat membara. Dia penuh ambisi, bertekad untuk membangun perusahaan menjadi yang terbaik. Namun, satu keputusan yang tampaknya sederhana mengubah segalanya. Farhan memecat Pak Rahmat, sopir tua yang telah melayani perusahaan selama 2 dekade. Di pikirannya, langkah itu adalah cara menegakkan disiplin. Tapi dia tidak pernah menyangka, keputusan itu akan membawa bencana. Pak Rahmat, dikenal sebagai pahlawan tak bersenjata, selalu siap menolong mereka yang membutuhkan. Senyum ramahnya memancarkan kehangatan sosial. Dia bukan sekadar sopir, dia adalah jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Anak-anaknya tumbuh dalam ajaran sederhana, kerja keras dan kasih sayang adalah kunci untuk sukses. Segera setelah berita pemecatan menyebar, suasana perusahaan yang tadinya riuh menjadi mencekam. Karyawan bersatu menuntut keadilan bagi sosok yang selama ini mereka hormati. Teriakan protes mulai menggema, seolah-olah keadilan bagi Pak Rahmat adalah keharusan. Farhan tertegun, ia tak menduga keputusan sepihaknya menuai reaksi sedemikian besar. Seseorang yang ia anggap hanya sopir, ternyata punya pengaruh luar biasa. Saat dihadapkan pada situasi itu, Farhan merasa dunia sekitarnya hancur. Pada pertemuan mendesak, Pak Rahmat hadir dengan sepotong kue buatan istrinya. Senyumnya yang tulus menyentuh hati. Saat Farhan menatap wajahnya, ia melihat kesedihan mendalam dan rasa hormat. Dalam momen hening, suara batinnya menggema, apakah segelintir angka di laporan keuangan lebih berarti daripada jiwa-jiwa yang terhubung di sini? Rasa keraguan mulai mengisi pikirannya. Tangannya bergetar saat ia berdiri di hadapan karyawan, berusaha mempertahankan otoritasnya. Sambil mendengarkan Pak Rahmat berbagi kisah hidupnya tentang perjuangannya di tengah keterbatasan, Farhan merasakan beban moral yang menumpuk. Setiap kata Pak Rahmat seolah menyentuh jiwa, menimbulkan keraguan apakah keberhasilannya sebagai CEO layak dibangun atas penderitaan orang lain. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Di tengah momen krisis ini, apakah Farhan bisa menyerahkan egonya demi memperbaiki kesalahan? Air mata mulai menggenang di matanya saat ia menyadari bahwa hubungan antara manusia lebih penting dari semuanya. Apakah masa depannya sebagai CEO akan hancur? Ataukah ini akan menjadi awal dari perubahan yang lebih baik? Ketegangan di udara semakin kuat saat Farhan harus memilih, bertahan pada keputusannya dan mengabaikan hati nuraninya, atau mencari jalan rekonsiliasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang hilang. Dengan berbagai pertanyaan menggantung di udara, cerita ini belum berakhir. Farhan berdiri di tengah kerumunan karyawan, merasakan decak bibir dan bisikan penuh ketidakpuasan. Setiap tatapan penuh pertanyaan seolah menyadari betapa rentannya posisi yang ia pegang. Di dalam hatinya, ada pergolakan yang menggetarkan jiwa. Apakah ini semua salah satu ujian dari langit? Dalam hening, dia merenungkan pilihan yang harus diambil. Melihat Pak Rahmat, sosok yang telah memberi warna dalam perjalanan perusahaan, membuatnya semakin tersiksa. Farhan, suara keras dari seorang karyawan, Meli, membuatnya tersentak. Apa kamu tidak punya hati? Kita tidak hanya bekerja. Kita adalah keluarga di sini. Pak Rahmat telah menjadi bagian dari hidup kita. Meli berdiri di depan banyak orang, wajahnya bersemu merah. Air matanya hampir tumpah, meluap.
Farhan merasakan jantungnya berdebar. Di sekelilingnya, semangat solidaritas seperti kobaran api, membakar semua penghalang yang sebelumnya ada di antara mereka. Dia perlu bertindak. Sesuatu harus berubah. Meskipun ego dan ambisi seringkali mengaburkan pandangan, hari itu, Farhan merasakan dampak keputusan kecil yang bisa menjadi kehampaan besar. Dia mendekati Meli, lalu menatap semua karyawannya dengan berani. Saya telah membuat kesalahan. Suaranya bergetar. Saya tidak mengambil langkah yang tepat, dan saya ingin memperbaiki semuanya. Suasana hening, namun ketegangan masih terasa di udara. Farhan menghapus keringat yang membasahi dahinya. Tetap saja, bulatan emosi di hatinya mulai membawa secercah harapan. Momen itu adalah titik balik. Saat dia mulai memahami makna sesungguhnya dari kepemimpinan. Dia terus berbicara. Pak Rahmat adalah pahlawan kita, dan saya berjanji akan memperjuangkan haknya. Seketika, suara riuh tepuk tangan pecah dari kerumunan. Tetapi, Farhan tahu tepik tangan itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Ada perjalanan panjang di depan yang harus dia lalui. Dia harus mengajukan permohonan maaf kepada Pak Rahmat secara langsung, pria yang telah menjadi simbol ketulusan dan pengorbanan. Dalam sekejap, Farhan beranjak mencari Pak Rahmat. Dia berlari melintasi koridor, menyusuri jalan-jalan yang biasa ditempuh oleh sang sopir tua, mengenang senyuman dan cerita yang dipenuhi inspirasi. Ketika sampai di area parkir, Farhan menemukan Pak Rahmat sedang merapikan barang-barangnya. Terlihat patah semangat. Pak Rahmat, suara Farhan penuh harap. Pria tua itu menoleh, matanya memiliki sedikit cahaya tetapi jauh dari ceria. Tolong, saya butuh waktu. Saya ingin memperbaiki kesalahan ini. Pak Rahmat terdiam. Ada keraguan di wajahnya, namun Farhan melihat keinginan untuk mengerti. Dengan mengangkat dagu, Farhan melanjutkan, apapun yang saya lakukan tidak menggambarkan siapa diri saya yang sebenarnya. Saya ingin menjelaskan dan mengajak Anda kembali. Jantung Farhan berdegup kencang. Apakah Pak Rahmat bersedia mendengar? Dalam benaknya, harapan kecil tumbuh. Dan saat tatapan keduanya bertemu, Farhan merasakan ketegangan berlalu sedikit. Jangan hanya minta maaf Farhan. Tunjukkan bahwa kau bisa berubah, kata Pak Rahmat. Suaranya lembut namun tegas. Farhan mengangguk, bertekad untuk melakukan yang terbaik. Dia harus membawa perusahaan kembali ke jalurnya, bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk mereka semua karyawan dan masyarakat yang telah berbagi perjalanan panjang. Kini, dengan niat tulus, dia kembali ke gedung perusahaan. Dalam perjalanan, Farhan berjanji untuk tidak hanya berkata, tetapi melakukan tindakan nyata. Karena perubahan bukan sekadar ucapan, tetapi komitmen untuk melangkah maju bersama satu tujuan. Namun, begitu dia tiba, suasana di kantor setengah mendung. Beberapa karyawan masih tampak ragu. Apakah mereka masih percaya? Apakah mereka akan bersamanya untuk membenahi semuanya? Farhan menghela napas dalam-dalam. Sekarang adalah waktu untuk membuktikannya. Namun, ketika pintu terbuka lebar, ada satu berita mengejutkan yang menunggu di baliknya. Apa itu? Farhan berdiri di ambang pintu, matanya menatap layar monitor yang menyala. Berita di depan mata seolah menghanguskan harapan yang baru saja ia bangun. Judul besar tersebut mencuat dengan warna mencolok, menyerang telinganya seperti petir di siang bolong. CEO baru malu besar setelah pecat sopir tua. Perusahaan hampir bangkrut dalam 24 jam. Instingnya bergema, rasa panik merayap perlahan. Dalam sekejap, ragu menghantuinya, mengguncang jiwa dan keyakinannya. Dia melangkah memasuki ruangan dengan hati yang berat, sementara karyawan-karyawan lain berkumpul, wajah mereka menunjukkan kepanikan yang nyata. Di tengah kerumunan, suara Meli mulai mendominasi. Farhan, ini semua salahmu. Jika kita jatuh, bagaimana dengan keluarga kita? Air mata mulai mengalir di wajahnya, menggerakkan hati Farhan. Sungguh,
Semua yang dia ingin selesaikan kini tampak seperti mimpi buruk yang tak henti-hentinya. Mengabaikan detakan jam yang semakin merujuk pada waktu-waktu krisis, Farhan berusaha mengendalikan situasi. Teman-teman, suaranya, meski agak bergetar, berusaha terdengar tegas. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan satu sama lain. Kita harus bersatu dan mencari jalan keluar. Namun seakan bereaksi, kerumunan bercampur dengan desas-desus dan gelombang ketidakpastian. Apa yang bisa kita lakukan, Farhan? Semua ini sudah berantakan. Teriak seseorang dari belakang. Farhan mendatangi meja kerja, membuka laptop, dan mencoba menganalisis apa yang salah. Namun segala upaya untuk mengejar situasi semakin menguras tenaganya. Angka-angka di layar menunjukkan kerugian yang tak terbayangkan. Biaya operasional penuh lonjakan, dan kritik pedas dari netizen di media sosial merumpun dengan lebih tajam. Satu klik di berita itu, dia tahu di mana letak masalahnya. Satu keputusan yang sembrono, satu langkah yang cepat, ternyata membawanya ke jurang kehampaan. Farhan, teriak Meli lagi, membuat karyawan lainnya merespons dengan wajah tegang penuh kecemasan. Bisa kita perbaiki segalanya? Semua tatapan tertuju pada dirinya, pada mantan kapten yang kini tampak tersesat arah. Dia tahu, semua biaya yang akan ditanggung akan menimpa setiap individu. Dari tepi hatinya, rasa sesak muncul. Namun, Kendiri tak bisa mundur. Dia harus bangkit untuk melawan ketidakadilan ini. Dia bisa merasakan semangat bertahan hidup merasuk ke dalam jiwanya. Farhan menarik napas dalam-dalam, berusaha menemukan kejelasan di tengah kebingungan ini. Baiklah, mari kita lakukan pertemuan darurat dengan pemegang saham. kita akan buat rencana pemilihan dan ajak Pak Ramith kembali awal yang baru. Sorak-sorai kecil mulai muncul, dan Farhan merasa nyala harapan itu kembali menyala. Dia tahu ini bukan sekadar tentang memulihkan perusahaan, tetapi tentang melawan rasa putus asa di hati setiap orang. Mereka adalah keluarga, dan Farhan merasa bertanggung jawab untuk menjaga itu. Namun, saat dia bersiap untuk langkah selanjutnya, teleponnya bergetar. Pesan darurat muncul di layar. Berdasarkan kondisi terkini, semua sektor yang terpengaruh akan diinvestigasi. Kiriman bisa saja terhenti. Seketika, dunia Farhan sila renta kembali. Keraguan menghantamnya sekali lagi, tetapi dia tidak ingin terjatuh. Ini tidak bisa terjadi, serunya dalam hati. Dia mengangkat wajah, melihat semua karyawan yang kini menanti harapan. Jika dia gagal kali ini, apakah mereka percaya padanya lagi? Dilema baru muncul saat dia menyadari bahwa waktu semakin mendesak. Di luar sana, ada ancaman yang lebih besar, dan mereka semua dipertaruhkan dalam satu langkah yang salah. Farhan mengunci pandangannya pada kerumunan, menyadari satu hal. Kini adalah saatnya untuk menunjukkan ketulusan dan mengulurkan tangan, tetapi bagaimana cara membukanya ketika tantangan belum usai? Dia pun bertekad, tanggung jawab ada di pundaknya. Menghadapi semua ini atau mundur dan membiarkan segalanya hancur, pilihan ada di tangan, dan waktunya semakin sempit. Apa langkah selanjutnya yang harus diambil Farhan untuk mengubah nasib ini? Farhan berdiri tegak, melihat hingga terowongan emosi di depan matanya. Raza Rezo menisakan dada. Sementara harapan mendesak minta diswapi kebangkitan. Suara bising dari karyawan yang terpaksa menunggu keputusan darinya menggema di telinga, seolah mengingatkan bahwa waktu tidak tulus padanya. Dalam kebisingan itu, Farhan menyadari ada satu pilar penting yang mesti dikuatkan, komunikasi. Dengarkan saya, teriaknya, mengangkat suara di atas desakan kepanikan yang tumbuh. Kita perlu berdiskusi, bukan bertengkar. Apa kita berani bersatu dan mencari solusi? Sebagian dari karyawan mengangguk, sementara yang lain masih tampak skeptis. Meli, dengan tatapannya yang tegas, tercenung. Bagaimana kita bisa percaya pada rencana yang mungkin tidak akan berhasil? Ragu mulai berlebih, tetapi Farhan harus meredakan kekhawatiran itu. Dia menatap langsung ke arah Meli. Saya tidak bisa menjanjikan segalanya akan baik-baik saja.
Namun, kita punya satu kesempatan sekarang. Kita berjuang bersama atau kita terjatuh bersama. Apa yang lebih kamu pilih? Sidiap kata Farhan menggerakkan Raza Kechalusan. Tanggon Meli Menjful kemudian dengan berat. Ia memberanikan diri. Baiklah kita lakukan. Tapi kita harus cepat, karena semua ini tidak akan mudah. Farhan merasakan sorakan kecil dari sekelilingnya. Spirit satu tim itu, perlahan, mulai terlihat. Dia melangkah menuju papan tulis dan menulis beberapa gagasan. Kita butuh rencana cepat untuk membersihkan nama perusahaan. Mari kita ambil temuan sementara, dan gagas platform media sosial untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Ini tentang perwakilan kita. Kerumunan mulai bergerak, bergelora dengan semangat yang menyala. Namun, saat pertemuan berlangsung, Farhan merasakan satu masalah lagi yang mengganggu. Bagaimana jika mereka tidak memiliki cukup dana untuk bertahan hidup dalam proses ini? Pemegang saham adalah satu langkah lanjut, tetapi mereka juga mengharapkan solusi nyata. Jam terus berdetak sepertinya menekan pikirannya. Dalam hatinya, satu pertanyaan mencuat. Apakah semua ini bisa dipulihkan? Atau sudah terlanjur menghanguskan segalanya? Langkah demi langkah, dia membangun strategi yang cepat. Tim dibagi menjadi kelompok kecil untuk mencari solusi cepat dan efektif. Farhan bahkan berinisiatif mendatangi Pak Rahmat, mantan CEO yang dianggap banyak kalangan sebagai harapan terakhir. Mereka perlu bimbingan dan pengalaman, dan meskipun tidak mudah, rasanya seperti satu-satunya cara untuk jalan menuju rehabilitasi perusahaan. Mari kita bertemu Pak Rahmat, kita ajak dia kembali, tekad Farhan, mengerutkan alis. Dia perlu tahu kita masih peduli. Hari berganti malam, sesaat saat dia mengemasi barang-barang, nada putus asanya hampir menyelip dari benak. Seiring bintangnya mendukung malam, lampu-lampu satu persatu mati, menciptakan bayangan ketidakpastian di pikiran Farhan tentang apa yang akan terjadi. Karyawan yang bekerja lembur perlahan mulai jenuh, sementara keheningan mulai memperkuat keresahan. Begitu dia hingga di luar gedung, teleponnya berbunyi lagi. Pesan baru muncul. Kami ingin tahu rencana darurat kamu, Farhan. Segera laporkan ke kami. Farhan berdiri di tepi jalan, tangan bergetar saat membaca pesan itu. Dia menggigit bibir, berusaha mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Dia tahu, jika dia tidak menanggapi dengan keyakinan, semua ini akan sia-sia. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi karyawan dan keluarganya yang sangat bergantung pada keberlangsungan perusahaan. Kepala mulai berputar. Satu langkah, satu keputusan bisa mengubah segalanya batinnya, saat dia berusaha mencari jawabannya. Namun, sorak hilang dari suaranya dan saat dia menghambur pergi, suara meli di kepalanya terngiang kembali, menggugah jiwanya. Kalau kita jatuh bagaimana dengan keluarga kita? Malam ini, Farhan bertekad. Dia tidak akan membiarkan mimpinya hancur begitu saja. Kini, pertanyaannya, bisakah dia menemukan cara untuk membangkitkan harapan yang hilang? Apa cerita di balik kepergian Pak Rahmat yang bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan mereka semua? Farhan melangkah cepat menuju mobilnya, setiap detak jantungnya mengiringi langkahnya yang gugup. Malam itu semakin gelap, hanya cahaya bulan yang menyinari jalan, seolah mengingatkannya betapa samar harapan mereka saat ini. Dia harus menjemput Pak Rahmat, yang sekarang dirasa seperti satu-satunya cahaya pada tengah badai ini. Semua kata-kata Meli tadi membekas kuat dalam pikirannya. Keluarga, keberlangsungan, harapan. Seakan-akan, dunia ini hanya berputar di sekeliling tanggung jawabnya. Dia menyalakan mesin, tetapi suara getar yang seharusnya menyejukkan justru memantulkan ketidakpastian. Ya Tuhan, apa yang aku harapkan bisa berhasil? Pikir Farhan, membayangkan wajah karyawan yang menunggu jawaban. Tekanan untuk menyusun rencana terasa semakin besar saat dia melirik layar ponselnya. Berita buruk bertebaran dari media. Rumor tentang kebangkrutan, nada menyalahkan berulang kali mengisi berita. Perasaannya semakin kacau saat mendekati rumah Pak Rahmat.
Dia menaruh harapan, mengimpikan strategi yang akan menyelamatkan mereka semua. Setiap detik terasa berharga, dan waktu tampaknya mengelak dari genggamannya. Dia menekan bel pintu, bergetar ketegangan saat menunggu jawaban. Pak Rahmat membuka pintu, mengenakan piyama, wajahnya mengerut, tampak lelah. Farhan, Kenapa kau datang malam-malam begini? Pak, kita membutuhkan Anda. Perusahaan sedang dalam masalah besar. Suara Farhan terucap penuh urgensi, menembus keheningan malam. Kami butuh bimbingan dan keputusan yang tepat. Anda adalah harapan terakhir kami. Pak Rahmat mengernyit, langkahnya sedikit ragu. tetapi Farhan memberi sedikit harapan. Masuklah, ceritakan semuanya. Di dalam rumah, Farhan menjelaskan dengan semangat, mencurahkan semua rasa cemas, harapan, dan doa yang selama ini dipendam. Cerita tentang keruntuhan yang mengancam, kondisi karyawan, dan rencana yang terpaksa harus dipercepat. Perlahan, wajah Pak Rahmat mulai berubah. Ada sedikit kerutan di dahinya, dan sorot matanya menunjukkan keprihatinan. Saya sudah melihat kondisi itu sebelumnya, kata Pak Rahmat pelan, seperti mengingat masa lalu. Tetapi saat itu saya tidak bisa melakukan apa-apa. Terkadang, keputusan yang paling sulit adalah yang harus diambil demi keselamatan orang banyak. Farhan merasakan getaran pada kata-kata itu. Jadi, Anda akan membantu kami? Tidak ada pilihan lain, jawab Pak Rahmat. Ada kelembutan di suaranya, tetapi ketegasan itu kian mengalir dalam nada. Kita perlu rencana yang berani untuk memperbaiki reputasi perusahaan. Namun, penting bagi kita untuk tetap transparan. Kita harus berani menghadapi kritik. Perbincangan malam itu intens. Mereka meramu berbagai strategi untuk mengkomunikasikan situasi kepada publik. Farhan meri sejelisa. Tetapi juga terangsang oleh semangat yang dipangkarkan oleh Pak Rahmat. Setiap gagasan melawan kebangkrutan menjadi musik indah di telinganya. Ketika fajar menghampiri, Farhan menyadari bahwa pertempuran baru akan dimulai. Dia telah melakukan usaha keras untuk memperbaiki keadaan, namun pertanyaannya kembali menghampiri. Apakah semua ini sudah cukup? Akankah mereka mampu mengubah cerita perusahaan yang berujung kehampaan ini? Dengan langkah mantap, Farhan dan Pak Rahmat berangkat ke kantor. Mendapatkan dukungan dari karyawan adalah langkah pertama, tetapi ia tahu bahwa tantangan besar menanti. Ketika mereka tiba di perusahaan, suara bising keraguan segera menghantui mereka. Karyawan masih menunggu informasi tanpa harapan. Farhan merasakan ketegangan di udara, semua mata tertuju padanya. Saat dia mengangkat kepala, satu pertanyaan mencuat. Akankah keberanian mereka cukup untuk berjalan di jalur yang penuh duri ini? Dan saat itu, kata-kata Pak Rahmat menggema di benaknya. Bertindaklah, bahkan saat semua tampak tidak mungkin. Keberanian tak lagi hanya sebuah kata. Itu adalah satu-satunya pilihan mereka. Seiring napasnya tertahan, Farhan merasakan api semangat kembali menyala. Tapi yang tidak dia harapkan adalah, di balik semua ini, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam perjalanan ini? Kantor perusahaan terasa kaku, suasana penuh ketegangan. Farhan berdiri di tengah kerumunan karyawan, semua wajah tampak tegang, penuh harapan namun juga kecemasan. Ia bisa merasakan detak jantungnya beradu dengan jantung rekan-rekannya. Dalam sekejap, pikirannya melayang kembali kepada Meli. Bagaimana dia pernah bilang bahwa dalam situasi seperti ini, keberanian adalah kunci. Namun, pertanyaannya masih sama. Apakah ini semua cukup? Farhan. Sorotan sepasang mata yang penuh penantian itu menenangkan sekaligus menekan. Seakan mengingatkan untuk segera berbicara. Dia tersadar, bila tidak menyampaikan informasi, semua harapan itu akan sirna. Dia menghela napas dalam-dalam. Teman-teman, suaranya mulai naik, memecah keheningan. Kita semua tahu situasi yang kita hadapi. Ini bukan akhir bagi kita. Suara dirinya terdengar bergetar. Ia bisa merasakan semua mata menempel pada dirinya,
seolah memohon sebuah keajaiban. Kami sudah bekerja sama dengan Pak Rahmat untuk menyusun rencana yang jelas. Kami akan menghadapi semua kesulitan ini bersama. Bukan hanya kata-kata. Farhan mempersiapkan diri untuk menunjukkan semangat. Ia dapat melihat beberapa wajah mulai bersinar, sementara beberapa yang lain hanya mengangguk. Tetapi ketika seorang karyawan, Rina, berani angkat bicara, sorotannya menusuk balik. Tapi, bagaimana jika rencana ini gagal? Kami sudah lelah berharap. Tapi kita tidak bisa menyerah. Farhan merespons, nada emosinya meningkat. Gagal hanya berarti kita berhak mencoba lagi. Kita harus bersatu, saling mendukung. Kata-katanya terasa menyelar dengan harapan. Namun, saat itu juga, cahaya di wajahnya sedikit redup. Bayangan persaingan di antara karyawan kian terasa. Ditengarai dari bisikan isyarat yang mengganggu. Mungkin ada beberapa di antara mereka sudah melihat pilihan pribadi sebagai jalan keluar. Rasa percaya itu bagaikan sebuah rumah yang terancam hancur, dan Farhan adalah tuan rumah yang merasa tak berdaya. Ketika dia berbalik untuk melanjutkan pembicaraan, teleponnya berdering. Semua pandangan tertuju padanya, ada rasa cemas menyergap dalam kerumunan. Panggilan dari Pak Rahmat. Farhan segera menjawab, suara serak langsung terdengar di telinganya. Farhan, kita perlu berdiskusi lebih lanjut. Informasi di luar sana semakin mengkhawatirkan. Apa maksud Anda, Pak? Secepat pikiran itu melintas, Farhan merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti suara berderak saat hujan turun. Ada rumor beredar. Sepertinya beberapa karyawan memberitahukan pihak luar tentang situasi kita. Kita harus segera menanggapinya sebelum semuanya terlambat. Guncangan di jantungnya semakin kuat. Farhan bergegas mencari jawaban dari resepsionis. Siapa di antara kita yang bisa diandalkan? Namun saat dia melihat tangan yang menyerah untuk menyentuh tombol, ketakutan melanda. Melihat senyuman palsu yang terlukis di wajah beberapa rekan kerjanya, kepercayaan dirinya mulai meragukan sikap mereka. Siapa yang betul-betul ada untuk menemani di tengah badai? Saat suasana semakin mencekam, itu terasa seperti waktu mempercepat langkahnya menuju jurang kehampaan. Sebelum Farhan bisa merespons, kerumunan terhenyak saat berita terbaru merembes dari sosial media. Judul tersebut berjudul besar, terungkap. CEO baru malu besar setelah pecat sopir tua, perusahaan hampir bangkrut dalam 24 jam. Mata karyawan melebar. Rina dan beberapa orang lainnya berbisik, gelisah. Farhan merasakan sakit di dadanya. Ini bukan hanya berita, ini adalah bencana yang siap melanda mereka. Apa kita masih bisa memperbaikinya? Batinnya mendesak, meski jiwanya mempertanyakan harapan. Farhan. Suara Pak Rahmat memecah lamunannya, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bersiap sebelum berita ini sampai terlalu jauh. Apakah kau siap untuk menghadapi yang terburuk? Matanya berbinar penuh rasa penyesalan. Tanpa ragu dia tahu mereka harus bersatu. Ya, Pak. Kita akan melawan. Untuk semua yang kita cintai, ujarnya penuh semangat, walau di dalam hatinya ada gemuruh ketidakpastian, tetapi, menghadapi pengkhianatan dalam lingkaran yang sebelumnya dikenalnya justru mungkin lebih menakutkan daripada kebangkrutan. Itu sendiri. Kembali, pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang rencana. Kini, siapa yang benar-benar bisa mereka percayai? Farhan merasakan darahnya mendidih. Berita itu menggerogoti kepercayaan diri yang telah ia bangun di hadapan rekan kerjanya. Sebuah kekacauan tidak hanya akan menghancurkan perusahaan, tetapi juga nasib beberapa orang yang telah bergantung padanya. Rasa takut menyergap kembali, menggigit rasa optimisme yang sudah mulai memudar. Dengar, Pak Rahmat melanjutkan, memecah keheningan tegang yang menggantung di udara. Kita perlu memecahkan masalah ini dari dalam. Kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kebocoran informasi ini, dan secepatnya menanganinya. Rina tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan seolah ingin berbicara. Apakah kita benar-benar bisa mempercayai satu sama lain? Suaranya bergetar.
Bagaimana jika ada orang di antara kita yang sudah berkhianat? Jika kita mengungkapkan niat kita untuk bertahan, bukan tidak mungkin mereka akan mendorong lebih jauh untuk menjegal kita. Kali ini mata semua orang tertuju pada Farhan. Sepertinya, beban itu semakin berat di pundaknya. Apakah dia mampu menemukan kepercayaan di antara keraguan? Dia menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Di sana ada pemikiran sama, ingin berjuang namun juga takut untuk melangkah lebih jauh. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini menguasai kita. Farhan berusaha berbicara tegas. Kita perlu bekerja sama tanpa curiga satu sama lain. Mari kita fokus pada rencana untuk merespons berita ini. Suasana kembali tegang dan Farhan merasa seolah berdiri di persimpangan. Di dalam hatinya, suara kecil itu berbisik bahwa ada orang-orang yang mungkin tidak bisa dimintai kepercayaan. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Rahmat lebih lanjut. Mengedarkan strategi sambil meredakan ketegangan dalam hati karyawan, itu adalah dua hal yang harus ia lakukan bersamaan. Ia melanjutkan, saya ingin kita membagi diri menjadi kelompok kecil. Kita harus berbicara secara langsung dengan kolega kita untuk mengetahui pendapat mereka dan mendapatkan komitmen dari semua pihak. Apakah itu berarti kita harus berurusan dengan mereka yang kita curigai? Tanya salah satu staf di depan kerumunan. Farhan mengangguk. Kita harus berani berhadapan dengan musuh yang tak terlihat. Kita akan melakukan ini demi tim dan demi perusahaan. Namun, saat mereka mengakhiri diskusi itu, Farhan tak bisa mengabaikan rasa dingin yang menyusup ke dalam dirinya. Pikiran soal siapa di antara mereka yang bersedia berkhianat melawan mereka, membuatnya merasa risau. Kekecewaannya makin membumbung, seolah dalam sekejap tawanan keraguan membelenggu hati mereka semua. Ketika rapat selesai, Farhan berjalan menjauh, mencari ketenangan di luar bangunan. Dia memandangi gedung bertingkat yang berdiri kokoh di hadapannya. Sejauh ini, semua yang telah mereka kerjakan seolah layu di tengah badai yang datang menerpa. Dia menarik nafas dalam-dalam, menegak rasa pahit yang menumpuk di tenggorokannya. Di saat itu, dia melihat Meli tersenyum di pikirannya. Senyumnya yang selalu penuh keyakinan mengingatkannya untuk berpegang pada harapan. Meli selalu meyakinkannya bahwa sebuah ujian adalah kesempatan untuk sebuah kebangkitan. Namun, kali ini, harapan terasa lebih seperti fata morgana kembali ke dalam. Kerumunan masih terjebak dalam kebisingan bising. Farhan, dalam keraguannya, segera memicu keberanian baru. Dia harus merancang cara untuk menjalin komunikasi langsung. Dalam perjalanan menuju ruang kerjanya, dia melihat beberapa kolega yang tampak gelisah. Bagaimana tanggapannya? Bisa jadi, mereka juga merasa terjebak dalam kebangkitan yang sama. Rasa kebersamaan, bangkitnya kepercayaan, apakah itu mungkin lagi? Saat Farhan memulai langkahnya, jantungnya berdegup kencang. Berita buruk di luar itu bukan hanya tentang perusahaan, tetapi tentang hubungan di antara mereka. Dan ketika dia berbalik untuk mencari jawaban, suara samar menyorakan di dalam benaknya. Namun, siapakah yang akan benar-benar berdiri di sisinya saat gelombang datang kembali? Farhan merasakan detak jantungnya semakin cepat saat dia memasuki ruang kerjanya. Perasaan cemas dan bingung menyelimuti pikirannya. Masalah ini lebih dari sekadar membongkar kebocoran informasi. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan integritas dan loyalitas timnya. Namun, di dalam dirinya, rasa curiga dan ketidakpastian bersembunyi, menciptakan bayangan yang menggelisahkan. Dia duduk di mejanya, membongkar catatan-catatan yang berserakan. Setiap lembaran kertas seolah menjadi saksi bisu perjalanan yang telah mereka lalui. Sekilas, dia teringat momen-momen bahagia bersama timnya. Tawa, kerja keras, dan impian yang mereka ukir bersama. Tapi kini, semua itu terasa seperti berputar dalam kabut ketidakpastian. Rina dan rekan-rekannya mungkin benar. Apa jadinya jika di antara mereka ada pengkhianat? Kesedihan seolah menyergapnya. Farhan menggelengkan kepala, mencoba menepis pikir negatif yang selalu hadir. Dia harus tetap optimis. Mereka tidak boleh kalah sore itu.
Dia memutuskan untuk mendekati setiap anggota tim satu persatu untuk menggali lebih dalam. Harapannya, dengan tatap muka langsung, bisa memunculkan kejujuran. Dengan penuh tekad, dia melangkah ke meja Rina. Rina, ucap Farhan, suaranya lembut namun penuh ketegasan. Bisa kita bicara sejenak? Rina menatapnya, sedikit ragu, lalu mengangguk. Saat mereka duduk berdampingan, Farhan merasakan kecemasan Rina. Kita semua merasa berat, Farhan. Apa kita benar-benar bisa percaya satu sama lain lagi? Dia menggigit bibirnya, tampak bingung. Apakah kamu merasa ada yang patut dicurigai? Tanya Farhan perlahan, memperhatikan ekspresi Rina. Rina menggeleng, matanya melankolis. Tak ada bukti jelas, tapi perasaan itu ada, Farhan. Kita perlu balas menyerang. Bukan hanya bersikap defensif. Satu persatu, Farhan mendekati kolega lainnya, mendengarkan kekhawatiran dan harapan mereka. Dia merasa tidak sendirian. Semua merindukan kepercayaan, menanti harapan yang mungkin sirna. Setiap kali seseorang berbicara, Farhan mencatat dengan cermat, mengumpulkan setiap opini dan ide namun, ketika malam tiba, saat lampu-lampu gedung bertingkat menyala, suasana hati Farhan tak kunjung membaik. Dia merasa terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar, seolah berada di labirin gelap. Dalam keheningan, pikirannya berkelana pada melisang pemandu jalan. Apakah dia sudah memberi Farhan pelajaran berharga tentang kepercayaan dan berpikir positif? Di momen itu, sebuah pikiran menyentak apakah dia hanya terjebak dalam apa yang dilihatnya? Dengan mantap, Farhan segera menelpon beberapa rekan strategis untuk bertemu. Dia mulai berpikir bahwa yang terpenting adalah menjalin komunikasi, memperkuat fondasi yang telah dibangun. Kehangatan percakapan itu mengisi kembali semangat yang pudar. Farhan, kamu memiliki kekuatan untuk membalikan situasi ini, kata Pak Rahmat di telepon. Itu harapan kita, Pak. Mungkin kita bisa berlindung dalam kebenaran kita sendiri. Jawab Farhan, merasa ada kemajuan namun, saat sesi pertemuan itu dibuka, suara yang tak terduga datang dari arah belakang. Suara itu mulai mengisi ruang suara dingin yang langsung membuat jantung Farhan berdebar. Apakah kita akan sepakat untuk terus bersama? Atau justru merusak semua dari dalam? Farhan menoleh dengan cepat, merasakan firasat buruk menggelitik. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Siapa orang yang berbicara? Apakah ini akan menjadi tanda bahwa pengkhianatan itu lebih dekat dari yang dipikirkan semua orang? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban. Semua mata tertuju pada Farhan. Kini, di hadapan mereka, sebuah kebenaran harus diungkap. Momen kebenaran akan tiba. Siapa yang sebenarnya bisa dipercaya? Farhan merasakan seluruh ruang masih terdiam, hanya tersisa suara detak jantungnya yang memecah keheningan. Pandangan semua anggota tim terfokus padanya, menunggu reaksinya. Dia menelan ludah, berusaha mempertahankan ketenangannya walau dinding-dinding ruangan terasa semakin menekan. Siapapun yang merasa tidak memiliki kesetiaan, sebaiknya jujur sekarang. Suara itu menggema kembali, memecah kesunyian yang menyelimuti. Farhan menggeleng pelan, berusaha mencari wajah-wajah yang seharusnya mengungkapkan rasa solidaritas. Siapa yang berbicara? Tanya Farhan, nada suaranya berusaha tegas meski dalam hati ia bergetar dari kerumunan. Tampak Andi, seorang anggota yang terkesan pendiam, tiba-tiba berdiri. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian, Farhan. Bentaknya, suaranya penuh emosi. Siapa di antara kita yang mengkhianati? Farhan merasakan aliran ketegangan dalam ruangan semakin menyusut. Kita perlu bersama. Menyudah tanpa bukti hanya akan memecah kita. Katanya dengan berusaha meredakan situasi. Dia ingin menjaga integritas tim, tetapi benak dan hatinya berbenturan. Rina, duduk di sampingnya, meraih tangan Farhan, memberi penguatan. Kita semua punya komitmen yang sama. Kita tidak boleh membiarkan satu orang menghancurkan segalanya. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini.
Ajakan untuk bersatu seakan menjadi musik pelipur lara di telinga Farhan. Dia merasa harapan itu belum sepenuhnya hilang. Mari kita lakukan investigasi, ucapnya, terinspirasi oleh semangat Rina, membangkitkan tekad yang terpendam. Kita bisa saling membantu, berbagi informasi yang mungkin kita miliki. Dengan cara ini, kepercayaan mungkin bisa kita bangun kembali. Satu demi satu mereka mulai berbicara, melontarkan pendapat dan spekulasi. Suasana yang tadinya tegang perlahan menjadi saling berbagi cerita. Namun, di sudut pikiran Farhan, keraguan masih menggerogoti. Selalu ada kemungkinan satu di antara mereka adalah pengkhianat. Saat pertemuan berlanjut, Farhan mencatat setiap jawaban dan masukan yang muncul. Tidak ada detil yang ingin dia lewatkan. Bagaimana jika ada signal kecil yang mungkin bisa mengarah padanya? Apa sesungguhnya alasan di balik kebocoran informasi ini? Di tengah diskusi, tiba-tiba Andi mengeluarkan sebuah dokumen dari saku jaketnya. Ini, ujarnya dengan suara yang lebih tenang. Aku menemukan ini di meja seseorang. Semua mata beralih ke Andi. Dia mengeluarkan dokumen itu kepada Farhan. Sila memberikan titipan yang mendebarkan. Dengan tangan bergetar, Farhan menerima berkas itu dan mulai membacanya. Saat mau bernafas lega, mulutnya ternganga. Dokumen itu berisi informasi sensitif, yang bahkan tidak diumumkan pada rapat sebelumnya. Ini informasi rahasia kita, serunya. Suara bergetar menandakan betapa mengejutkannya penemuan itu. Rina, masih di sampingnya, segera bertanya, siapa yang memiliki akses ini? Kita mungkin sudah diwaspadai. Farhan merasakan kepalanya berputar, mengeluarkan teori-teori liar tentang siapa di antara mereka yang memiliki akses tersebut. Semua mata masih tertuju pada Farhan, dan sebuah pertanyaan mendesak muncul dalam benaknya. Jika pengkhianatan ini terungkap, adakah tim mereka akan pulih? Atau justru kisah mereka akan berakhir tragis? Lalu, terbayang wajah Meli, pemandu jalan yang selalu menegaskan pentingnya kepercayaan. Farhan harus berani untuk menemukan siapa pengkhianat itu sebelum semua terlambat. Momen kebenaran ini adalah awal dari perjalanan panjang mereka. Ini baru permulaan, gumam Farhan dalam hati, mencoba meredakan adrenalin yang berdesir dalam tubuhnya. Setiap detik terasa lebih berharga. Pertanyaan yang menggantung menyatu dalam diri Farhan. Apakah dia benar-benar siap menghadapi kebenaran yang akan terungkap nantinya? Suasana di kantor tegang, seolah energi kegalauan bercampur dengan semangat yang berkobar. Farhan berdiri, memegang dokumen yang diperoleh dari Andi. Di hadapannya, karyawan-karyawan menatap dengan harapan sekaligus kegundahan. Kita harus mencari tahu siapa pengkhianat di antara kita. Pekiknya, suaranya menekan ketegangan. Kita akan bersatu untuk melindungi perusahaan ini dan semua yang kita cintai. Dengan langkah mantap, Farhan memimpin timnya untuk merumuskan strategi. Mereka membagi diri menjadi kelompok kecil, mencari informasi, berkomunikasi dengan intens. Momen-momen ini mengingatkan Farhan pada sambutan hangat dan sinergi yang selama ini terjalin. Adrenalinnya meningkat. Semua orang berjuang untuk satu tujuan. Hari demi hari berlalu, setiap pertemuan menjadi semakin solid. Farhan merasakan jalinan kepercayaan mulai terbentuk kembali. Namun sejatinya, kegalauan masih menghantuinya. Setiap malam, saat segala sesuatunya sunyi, dia merenungkan kemungkinan siapa yang bisa jadi pengkhianat. Di suatu pagi, saat momen krusial semakin dekat, Farhan berhasil menjalin komunikasi dengan semua anggota. Ada Raza Kesatuan. Harapan yang engine mereka bangkitkan. Dalam sebuah sesi Rina bangkit untuk berbicara. Kita perlu meneliti lebih dalam. Meskipun kita sudah oke, fakta baru bisa saja muncul. Farhan mengangguk, merasakan bahwa inilah saatnya semua harus bersikap jujur. Setiap suara kalian penting bagi kita. Imbuhnya, melihat ke arah mata penuh ketulusan. Kita mau membangun kembali reputasi yang telah runtuh. Kami perlu keterbukaan dari tiap individu. Meli, wajahnya bercahaya,
Mengangkat tangan. Kita mempercayakan kita satu sama lain. Mari kita siapkan rencana bencana untuk menghadapi skenario terburuk. Bersatu dalam keinginan dan tekad, mereka mulai merancang rencana publikasi yang penuh dengan ketulusan. Mereka akan mengakui kesalahan dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki. Ini bukan lagi tentang kita menyembunyikan semuanya. Ini tentang kita menghadapi kesalahan. Farhan menegaskan. Mereka siap merangkul tantangan, namun di balik semangat itu, ketegangan tak kunjung reda. Di tengah-tengah rekrutan, satu suara bergetar memborbardir, satu di antara kita tidak memegang janjinya. Farhan menoleh, melihat yang diucapkan. Suasana kembali mencekam, kesan ketidakpercayaan mengendap. Saya berjanji untuk menemukan siapa yang berdusta. Dan kita akan menangkapnya. Pekik Farhan, suaranya menggelora, harapannya seperti suara guntur yang berani. Namun kita harus tetap bersama. Saat tim berbicara, kadang-kadang jari telunjuk Farhan meluncur tajam, tatapan menyala antara satu rekan dan lainnya. Ketika matahari tenggelam, Kininggon terbentuk pada petang yang rimang-rimang. Tiba-tiba, satu hari sebelum rencana peluncuran, Farhan menerima pesan misterius. Saya tahu siapa pengkhianatnya. Isinya singkat. Pikirannya bergetar. Siapa dia? Raza penasaran membawa Farhan menuju Lancaster Rusnia. Dia berlari menemui Pak Rahmat, sang pahlawan. Pak, ada informasi tentang pengkhianat. Saya harus mencari tahu agar kita tidak terjebak lebih lama. Pak Rahmat mengangguk. Setiap langkah yang kau ambil, pastikan itu penuh dengan integritas dan keberanian. Keesokan harinya, tim berkumpul. Jantung Farhan berdegup cepat. Dia menjelaskan situasi. Kita perlu tahu kebenaran. Jadi kami akan melihat semua informasi yang dapat dikumpulkan. Bersiaplah, beberapa nama mungkin akan terungkap. Dari kerumunan, semua wajah hadir dengan keringat dingin. Mereka sadar bahwa krisis mungkin bisa diatasi, tetapi pengkhianatan bisa jadi taruhan baru. Saya akan menjadi orang yang menyentuh banyak hidup lebih baik, Farhan bertekad, suara penuh emosi. Momen itu sunyi. Menjengakkan pada awal perjuangan mereka, semua bersatu tanpanya. Namun ketika dia merencanakan dialog barter, sorot matanya berteleku pada Rina. Rasa curiga kembali mengintai. Apakah kamu bersedia membantu? Rina? Tanya Farhan. Dia mengangguk, tatapan penuh keyakinan. Kita harus memastikan hubungan tetap ada. Kita bisa mencari tahu latar belakang setiap individu. Farhan tahu. Teruskan sama sekali. Merasa pilihan penuh harapan meredakan keraguan di kalbu. Semua akan merangkak maju, meski tersisa air mata di setiap langkah yang diambil. Meski masa depan tak lagi terlihat jelas, saat bersatu, mereka bersiap mendobrak langit kembali mendampakkan rencana perbaikan, tapi sekarang, yang disertakan adalah si pengkhianat yang tertangkap di udang-udang oleh rahasia-rahasia yang tak terucap. Bukankah semua awalnya mudah, tapi mengapa akhirnya terasa begitu berliku? Dan saat itu, jari-jari Farhan terulur, bersama harapan yang berjuang untuk fakta baru. Dari sini, selamanya kita bersama. Mereka melangkah maju, menembus badai dengan keberanian dan persatuan. Farhan tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Inilah saatnya. Perjalanan terjal dan penuh harapan menanti. Saatnya berkomitmen pada satu tujuan. Masa depan bergantung pada tindakan, bukan sekedar kata-kata semata. Apakah langkah selanjutnya benar? Kalian harus berlangganan sekarang ke channel kami agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini kepada setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita semua, hanya jika bersatu, bisa meraih harapan yang hilang.